Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di podcast Satu Kata. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan untuk masuk di laboratorium Dasar Terpadu. miliknya Unira ini ya. Laboratorium Dasar Terpadu Unira Malang. Oke, dan hari ini kita dibersamai oleh Bu Astrid selaku ketua laboratoriumnya, dan kemarin kita sempat berkunjung ke greenhouse yang ada di Pakisaji ya. Kita juga sempat ngobrol, sempat juga panen. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan lagi untuk bertemu. Selamat sore Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas. Terima kasih Bu, Ibu telah berkenan untuk kita berkunjung ke tempat Ibu. Bu, kemarin itu banyak kawan-kawan yang bertanya, sebenarnya melon hitam itu seperti apa sih? Dan bagaimana prosesnya kok kemudian bisa muncul melon hitam? Karena kan kemarin kita sempat kita shoot videonya dan kita batasi lah gitu. Memang supaya teman-teman ini penasaran gitu. Gimana Bu ceritanya terkait dengan melon hitam itu? Oke. Kalau untuk kaitan dengan ketemunya melon hitam, saat itu kami memang sedang riset ya, riset disertasi dari beberapa genetik tetua yang saya pilih, kemudian saya kirim ke Batan, Jakarta. Kemudian ada beberapa dosis yang saya sudah tentukan, kemudian itu hasil dari iradiasi sinar gamma saya tanam pertama itu yaitu generasi M0. Untuk mendapatkan generasi M1 itu masih belum ada perubahan. Dari M1 ke M2 itu banyak varian atau keragaman yang tampak. Itu kurang lebih ada 1250 ya. 1250 keragaman. Tapi kalau kita seluruh populasinya kurang lebih 1500-an. Kemudian dari M2 ke M3, nah di sini sudah ada seleksi. Saya dari ke M2 itu didapatkan 75 variasi, kemudian saya seleksi menjadi 25 variasi genetik yang harapan baru. Nah, dari 25 genetik tersebut saya galurkan atau per masing-masing individu. Nah, di sini baru ada temuan yang berwarna gelap itu. Jadi hijau tua, hijau sangat tua, bahkan hitam. Kehitaman mengkilap ya. Nah, itu hanya didapatkan 5/1500 dari 5/1500. 5 buah per 1500 dari populasinya. Tetapi yang benar-benar hitam itu ada 2 varian. Satu varian seperti golden, ya, golden tapi berwarna hitam, tapi dalamnya oranye. Dalamnya oranye. Yang satunya net, bernet tapi berwarna hitam. Ada jaring-jaringnya gitu di luar seperti ini ya. Seperti ini, tapi warnanya hitam. Kemudian dalamnya oranye. Nah, yang satunya golden, hitam, mulus, tanpa ada net, tapi berdaging oranye. Jadi luarnya hitam, berdaging oranye kayak gitu. Ibu, terkait dengan melon hitam ini kan sudah sangat viral kemarin kan. Wah, itu banyak juga teman-teman yang tanya ke kita itu seperti apa. Nah, itu sebenarnya dalam proses penelitian itu nyangka nggak sih Bu kalau kemudian ada melon yang berwarna hitam itu, atau tujuannya sebenarnya seperti apa Bu yang diinginkan? Jadi tujuannya saya memang memperbaiki kualitas buah. Dari kualitas buah itu bisa dari bentuk penampilan, dari aromatik, dari rasa, dari kandungan breaknya, itu semuanya dirubah. Jadi saya ingin mencari yang terbaik di antara yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak nyangka kalau ada warna hitam dalam
varian, karena sebenarnya saya lebih memilih untuk varian Menghasilkan kemarin itu warna. yang ini yang saya suka, ini saya suka. Nah ini keragamannya kan banyak, tapi dalam baris yang ternyata saya pilih ini itu hanya ada itu tadi, kurang lebih 5/1500. Dalam satu baris masing-masing dosis itu mungkin hanya 3 dosis yang menunjukkan warna hitam. Jadi hitam bintik-bintik putih yang saya bilang black and white. Kemudian hitam legam itu namanya sawat melon ya. Sawat Jadi melon. menjadi hitam artinya. Itu nama itu dari ibu berarti? Ini kan varian baru gitu kan? Iya, saya berharapnya itu nanti akan jadi varietas. Ini kan masih panjang ya prosesnya. Kebetulan ada guru saya, Gus saya, itu saya sering minta pendapat. Saya cerita, Gus ini kenapa kok jadi hitam? Apa ya namanya, biar menjadi semangat saya untuk mewujudkan ini menjadi varietas baru. Nah, dari bentuk warnanya sebenarnya adalah keunggulannya yang harusnya saya expose. Jadi warnanya hitam, dagingnya urin, ya. Jadi kulit luarnya hitam, berdaging urin. Kemudian bricknya itu 15, terus ada aromatik, crunchy, terus habis itu sedikit berair. Itu crunchy, berair dan lebih manis. Lebih manis karena tetuanya itu 12. Jadi tetua yang belum dimutasikan itu bricknya 12. Nah, tidak aromatik, tetapi akhirnya menjadi aromatik, crunchy-nya lebih enak, jadi manis. Jadi after taste-nya itu aromatik terus lembut gitu loh. Jadi crunchy terus ditelan tuh enak gitu. Itu yang menjadi kelebihan dari melon hitam itu sendiri berarti Bu ya? Ya, itu yang benar-benar hitam sawat melon itu tadi ya. Apa Bu namanya Bu? Sawat. Ya, dari bahasa Arab itu kayaknya ya, ya Bu. Bahasa Arab. Ibu, jadi gini Bu, itu kan yang jelas memakan waktu yang sangat lama. Ya, itu berapa lama sih 2 Bu? tahun. 2 tahun untuk 2 tahun proses untuk itu prosesnya sendiri. Karena ada proses bikin populasi, kemudian ada bikin pengujian genetik, jadi populasi mutasi, pengujian mutasi, kemudian evaluasi mutasi. Kurang lebih 2 tahun ya. Mungkin sebenarnya kalau tidak ada halangan kemarin sakit, itu 1,5 tahun sudah selesai. Tapi karena saya sakit ya, jadi ujiannya ya udah Bu, boleh disepil nggak Bu, berapa sih biayanya untuk semua proses itu? Ini kan sangat luar biasa ini kan? Ya, untuk biaya riset ya, di luar biaya lain-lain, hanya khusus risetnya saja. Untuk populasi, pengujian dan segala macamnya itu kurang lebih saya sudah habis 250 juta. 250 juta Bu? 250 juta karena mungkin mahalnya adalah di HOK, terus operasional harian itu sama pembelian bahan organik, pupuk, kayak gitu, terus riwa-riwinya ke Jakarta, konsultasi kayak gitu sih. Terbayarkan nggak Bu? Puas nggak dengan nominal sebegitu besarnya menghasilkan? Ya saya kira ini karya ya. Iya, karya. Dan informasinya ini kan juga satu-satunya di Indonesia gitu Bu. Iya, untuk di Indonesia kelihatannya yang berwarna hitam legam ya, hitam itu memang baru ditemukan yang dari dan hasil di dunia riset ini. Informasinya saya riset sama teman-teman itu hanya ada satu, itu pun di Perancis. Iya. Luar biasa. Gitu. Ini saya kira menjadi kebanggaan tersendiri lah dari dunia pertanian kita ya. Apalagi ini kan Ibu sebagai tokoh muda lah ya, peneliti muda yang hari ini juga sedang ya mengabdikan dirinya di beberapa lembaga-lembaga. Dan saya kira ini penting juga untuk saya tanyakan pada Ibu, kira-kira apa sih tujuan besarnya nanti setelah penelitian ini, selain memang ini adalah tugas ya untuk menyelesaikan studi gitu ya, apa Bu
goalnya nanti? Saya berharap dari hasil disertasi saya ini, saya setelah lulus doktoral, saya mau mengembangkan melon rakitan saya ini untuk ke petani Indonesia, di mana genetik-genetik yang ada di Indonesia itu tidak kalah dengan genetik luar. Dan kualitas buah yang dihasilkan dari penelitian peneliti muda Indonesia itu juga nggak kalah bersaing dengan dari hasil luar. Kemudian harganya juga tidak akan terlalu mahal dibandingkan kita harus beli dari luar negeri. Seperti itu. Harapannya ke depan, karena ini dunia penelitian ya, dunia riset itu kan juga membutuhkan biaya, Bu. Iya. Kira-kira apa sih, Bu, yang diharapkan untuk pengembangan ini? Ada stakeholder lain nggak yang harus terlibat di dalam penelitian ini atau seperti apa, Bu? Saya berharap ada campur tangan pemerintah, ya mungkin pemerintah daerah, karena saya dinas juga di Unira ya, Kabupaten. Saya berharap bisa nanti kolaborasi dengan Dinas Pertanian dan bisa hasil riset melon ini menjadi unggulan dari Kabupaten Kota Malang. Seperti itu. Ini saya kira harus menjadi atensi bagi stakeholder pertanian, karena sejatinya kan orang-orang yang fokus di dunia pertanian, apalagi seperti Ibu yang menjadi peneliti ini kan juga membutuhkan bantuan dari banyak stakeholder, nggak mungkin hanya dari kampus saja atau dari pribadi Ibu saja. Ibu terakhir mungkin, Bu ya, langkah yang paling dekat untuk melon ini mau dijadikan apa, Bu, kira-kira? Jadi pertama, karena ini saya kan masih belum bisa menjual benih ya, karena prosesnya kan masih ada beberapa tahap, diuji hingga stabil, kemudian didaftarkan ke bukan perusahaan, haki sampai paten ya. Itu terus habis ada lembaga khusus yang PVT, perlindungan varietas tanaman. Jadi setelah saya peneliti ini, saya kembangkan 2-3 kali ya untuk dinyatakan stabil dan diketahui apakah ini gen adiktif atau gen yang resesif atau dominan ya. Kemudian baru saya daftarkan ke PVT. Nah, dari PVT inilah baru bisa saya jual belikan via benih. Nah, tetapi sambil menunggu itu, kemungkinan saya akan pengembangan ini mau jualan melon buah. Tapi saya lemparnya ke luar negeri. Oh gitu. Jadi ekspor. Itu ekspor buah ataupun dari produk dari olahan buah seperti nori buah, jelly atau nastar dari melon. Sempat kemarin sudah sempat. Oh sempat ya, Bu ya? Udah sempat pengabdian. Jadi satu sisi mahasiswa tapi satu sisi sebagai dosen. Itu sudah saya diseminasikan ke warga Permanu, ibu-ibu PKK untuk mencegah program mencegah stunting pada ibu-ibu hamil. Bu, kemarin kan itu panen banyak sekali, Bu ya. Saya lihat pas di greenhouse itu informasinya tidak dijual sama sekali sama Ibu, tidak dikomersilkan, itu dikemanakan, Bu, segitu banyaknya? Jadi saya ambil benihnya, kemudian daging buahnya itu saya bagi-bagikan ke pesantren, ke sekolah-sekolahan, terus ke warga Permanu, warga Kota Malang yang memang di sekitar perumahan, untuk membantu atau mensukseskan programnya Pak Presiden tentang makanan sehat untuk ketahanan pangan, sama yaitu tadi pencegahan stunting kepada anak kecil dan ibu hamil. Dan itu semuanya gratis, Bu? Gratis, nggak saya jual belikan. Luar biasa, padahal biayanya sebegitu besarnya loh ya. Iya, satu tahapan panenan itu kurang lebih 56 jutaan. Biasa. Gitu sih. Bu, semoga apa yang telah Ibu perjuangkan ini semuanya diberikan kemudahan. Ya, apalagi wah luar biasa, karena
sebegitu besarnya biaya, dan ketika sudah panen dagingnya itu dibagi-bagikan. Dan itu saya dengar juga kemarin banyak pesantren, banyak panti, banyak lembaga, dan masyarakat sekitar greenhouse itu juga merasakan nikmatnya melon yang dihasilkan oleh Bu Astrid. Bu, terima kasih banyak, semoga diperlancar semuanya. Amin. Dan apa yang Ibu lakukan dan perjuangkan hari ini nantinya akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat kita, terutama petani-petani kita. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.